Pertama-tama siapkan 1 buah panci, kemudian masukkan 200 gram gula pasir, 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 2 saset Nutrijel rasa stroberi. Dan untuk kemasannya aku pakai yang 15 gram ya teman-teman. Agar rasanya lebih mantap dan juga enak, tambahkan 6 saset pop ice rasa yogurt stroberi. Kemudian setengah sendok teh garam. Lanjut kita akan tambahkan dengan air kurang lebih 2300 ml atau setara dengan 2,3 liter. Kemudian ini akan kita aduk merata dulu sebelum kita masak di atas api kompor. Selanjutnya ini akan kita masak menggunakan api cenderung kecil aja sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur merata. Masak puding stroberi sampai mendidih atau sampai meletup-letup seperti ini. Setelah itu matikan api kompornya. Setelah api kompornya mati, jangan lupa tuangkan fruit acidnya, lalu aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah saya siapkan beberapa cup atau tin wall dengan ukuran 300 ml. Dan untuk takarannya kita akan tuangkan setengah bagian aja ya teman-teman. Karena nanti untuk sisanya akan kita tambahkan fla di bagian atasnya. Setelah puding stroberinya selesai kita tuangkan, kemudian ini akan kita tunggu sampai dingin atau sampai set. Sambil menunggu pudingnya set, kemudian kita akan bikin untuk flanya. Dan untuk bahan-bahannya yaitu 1 liter susu full cream. Untuk susu full cream ini bebas merek ya, boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan kurang lebih 240 gram SKM. Lalu ini akan kita aduk merata terlebih dahulu dan kita akan masak sampai suhunya hangat. Masak di atas api kompor sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur merata. Setelah suhunya hangat barulah masukkan kurang lebih 100 gram keju oles. Kemudian ini akan kita masak kembali sampai keju olesnya ini meleleh. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Jangan lupa ya untuk tepung maizenanya dilarutkan dulu dengan air barulah bisa kita tuangkan. Kemudian ini akan kita masak kembali sampai mendidih atau sampai meletup-letup dan mengental. Nah, kira-kira untuk flanya sudah mateng, sudah mendidih dan juga sudah mengental. Matikan api kompor. Selanjutnya flanya ini akan kita tuangkan ke puding stroberi. Pastikan puding stroberinya ini benar-benar set ya teman-teman. Untuk banyaknya sendiri jangan sampai full ya teman-teman, karena nanti akan kita tambahkan topping lagi di bagian atasnya. Nah, kalau semua flanya sudah selesai kita tuangkan, lanjut kita akan tambahkan topping. Di sini aku pakai topping parutan keju aja, jadi supaya rasanya itu lebih mantep, lebih ngeju. Tapi kalau kalian mau nggak pakai topping juga boleh ya, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, inilah hasilnya teman-teman, sudah selesai kita tambahkan topping. Dan juga ini sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit. Aku mau cobain bagaimana rasanya. Bisa diperhatikan ya pada saat kita sendok itu benar-benar nggak keras sama sekali untuk puding stroberinya. Dan untuk flanya juga kelihatan creamy banget. Perpaduan dari puding stroberi dan juga fla susu keju yang benar-benar mantap banget.
Pokoknya ini recommended banget untuk sajian pada saat ada keluarga atau tamu yang berkunjung ke rumah, untuk acara arisan atau acara lainnya. Dan sangat cocok juga untuk ide jualan. Dengan tampilan menarik dan rasa yang enak, tentunya dijamin laris manis disukai banyak orang. Per cupnya ini bisa kalian jual dengan harga Rp10.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda ya teman. Pertama siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain, 2 saset Nutrijel rasa mangga, dan saya memakai kemasan 15 gram. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan dengan 6 saset pop ice rasa mangga. Setelah itu tambahkan 200 gram gula pasir. Kemudian kita akan tambahkan dengan air kurang lebih 2300 ml atau setara dengan 2,3 liter. Kemudian aduk merata, masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar semua bahan larut dan tidak ada yang menggumpal. Oh ya, untuk lebih gurih tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lanjut kita akan masak sampai mendidih. Nah, kira-kira udah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Jangan lupa masukkan fruity acid, kemudian aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah saya siapkan beberapa cup dan saya memakai yang ukuran 300 ml. Kalau kalian mau cup yang ukuran lain juga boleh ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini lanjut kita tuangkan, dan untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian aja seperti ini. Setelah kita tuangkan semuanya, ini akan kita tunggu sampai dingin atau sampai set. Sambil menunggu puding mangganya set, kemudian kita akan bikin flanya. Sudah saya siapkan pan, kemudian tuangkan 1 liter susu full cream. Tambahkan SKM sebanyak 240 ml. Kemudian aduk merata dan masak di atas api kompor sampai suhunya hangat. Kira-kira untuk suhunya sudah hangat, kemudian masukkan 100 gram keju oles. Kalau nggak ada keju oles, boleh digantikan dengan keju parut. Tapi rasanya mungkin agak berbeda ya teman-teman, karena keju oles ini rasanya cenderung asin. Jadi apabila kita campurkan, nanti hasilnya akan gurih. Nah, setelah itu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan air. Kemudian masak kembali di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk sampai mendidih atau meletup-letup dan sampai mengental. Nah, ini kira-kira sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, barulah bisa matikan api kompornya. Untuk flanya ini akan langsung kita tuangkan ke puding mangga. Pastikan puding mangganya ini sudah set ya teman-teman. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah saya bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan teman-teman cek di sana. Nah, ini sudah saya tuangkan semuanya. Kemudian akan saya tambahkan topping. Untuk toppingnya akan saya kasih keju parut. Kalau kalian mau toppingnya lainnya juga boleh ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing.
Nah, inilah hasilnya teman-teman, sudah jadi. Puding mangga dengan flan susu keju siap disajikan. Gimana, gampang banget bukan cara bikinnya? Puding dengan flan susu keju ini cocok banget disajikan pada saat ada kerabat ataupun teman yang berkunjung ke rumah. Cocok juga disajikan pada saat ada acara arisan ataupun acara keluarga lainnya. Atau boleh juga untuk ide jualan. Dengan rasa yang enak, tampilan menarik, dijamin pasti laris manis. Untuk harganya per cup bisa dijual dengan harga 15.000 atau boleh juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Dan aku mau cobain bagaimana rasanya. Rasanya ini bener-bener enak banget loh teman-teman. Perpaduan dari puding mangga dan juga flan susu keju ini bener-bener mantul, creamy, enak. Segernya dapat, gurihnya juga dapat. Pokoknya recommended banget. Wajib kalian coba di rumah dan pastinya akan disukai banyak orang. Siapkan 1 buah panci, kemudian tuangkan 200 gram gula pasir, 1 saset agar-agar plain, 2 saset Nutrijel rasa anggur. Kemudian agar rasanya itu semakin kuat dan enak, tambahkan dengan 6 saset pop ice rasa anggur. Kemudian tambahkan dengan 2300 ml air atau setara dengan 2,3 liter. Kemudian selanjutnya ini akan kita aduk terlebih dahulu sebelum kita masak di atas api kompor. Setelah itu masak di atas api kompor menggunakan api cenderung kecil. Jangan lupa sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata. Masak hingga mendidih dan setelah mendidih barulah bisa matikan api kompornya. Setelah itu barulah kita tuangkan fruit acidnya. Kemudian aduk merata kembali. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa tin wall ataupun cup dengan ukuran 250 ml. Kemudian setelah itu tuangkan puding anggurnya. Untuk takarannya cukup setengah bagian dari ukuran cupnya ya teman-teman. Nah, inilah puding sudah saya tuangkan semuanya. Kemudian ini kita akan tunggu sampai dingin atau sampai set. Dan sambil menunggu puding anggurnya ini set, lanjut kita akan bikin kuah flannya ya teman-teman. Siapkan 1 buah panci, kemudian tuangkan 1000 ml susu full cream atau setara dengan 1 liter. Kemudian tambahkan dengan 240 gram kental manis, 2 sendok makan tepung maizena yang udah dicampur dengan air. Dan untuk takaran airnya sesuaikan aja dengan selera, jadi nggak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Kemudian lanjut kita akan masak menggunakan api cenderung kecil. Setelah agak anget, kemudian masukkan kurang lebih 100 gram keju oles. Setelah itu kita akan masak kembali menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata sampai meletup-letup atau sampai mendidih. Nah, kira-kira untuk flannya udah mendidih dan sudah meletup-letup dan juga sudah mengental. Kemudian matikan api kompornya.
Kira-kira untuk puding anggurnya udah set. Tadi sempat saya masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 15 menit. Kemudian lanjut kita akan tuangkan kuah fla susu kejunya. Untuk banyaknya fla yang kita tuangkan sesuaikan aja dengan selera. Jadi satu resep ini bisa jadi 22 cup dan satu resep flanya itu sangat cukup untuk 22 cup puding anggur. Setelah flanya kita tuangkan semuanya, di sini akan saya kasih topping parutan keju. Untuk toppingnya sendiri disesuaikan aja dengan selera, boleh pakai boleh tidak. Bagi kalian yang suka ngeju, jadi wajib ditambahkan dengan topping keju. Rasanya itu lebih mantep banget ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Sudah saya kasih topping parutan keju semuanya. Satu resep bisa menghasilkan 22 cup dengan ukuran 250 ml. Gimana cara bikinnya? Gampang banget bukan? Dan untuk rasanya itu bener-bener enak banget. Saya mau cobain satu, gimana rasanya? Ini tuh bener-bener enak banget teman-teman. Jadi rasa puding anggur dan juga fla susu kejunya perpaduan yang pas banget. Seger dari puding anggur dan creamy dari fla susu keju yang mantul. Pokoknya kalian gak bakal nyesel kalau cobain resep yang satu ini. Puding anggur susu keju ini cocok banget disajikan pada saat ada tamu ataupun kerabat yang berkunjung ke rumah. Atau boleh juga untuk sajian pada saat ada arisan. Dan ini cocok banget loh untuk ide jualan. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Buah panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian masukkan juga 2 saset Nutrijel rasa coklat. Lalu tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Agar rasanya lebih enak lagi dan juga mantep, tambahkan dengan pop ice Italian Cioccolato. Untuk pop ice-nya kita cukup memakai 4 saset aja ya teman-teman. Supaya rasanya lebih nyoklat lagi, tambahkan dengan 1,5 sendok makan coklat bubuk. Kemudian kita akan aduk terlebih dahulu bahan keringnya. Setelah itu tambahkan dengan 2300 ml air atau setara dengan 2,3 liter. Kemudian ini akan kita aduk merata. Setelah itu barulah kita akan masak di atas api kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil aja ya teman-teman, sambil terus diaduk agar semua bahan larut dan tercampur rata. Masak puding coklat hingga mendidih atau meletup-letup seperti ini. Setelah itu matikan api kompornya. Dan setelah api kompornya mati, ini akan saya aduk-aduk agar uap panasnya berkurang. Dan sudah saya siapkan juga beberapa buah cup ataupun tin wall. Kemudian lanjut kita akan tuangkan puding coklatnya. Dan untuk takarannya sendiri kita cukup memakai setengah bagian. Kita akan sisakan tepat untuk flanya nanti ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak ada tin wall yang ukuran 250, boleh digantikan dengan ukuran yang lain. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini untuk puding coklatnya udah selesai saya tuangkan semuanya. Kemudian ini akan kita tunggu hingga set atau sampai dingin.
Sambil menunggu pudingnya ini set, lanjut kita akan bikin fla. Dan untuk flanya ini saya memakai 1 liter susu full cream coklat. Kemudian tambahkan dengan 4 saset SKM coklat. Agar rasanya sedikit gurih, jadi tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Sebagai bahan pengental, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan air sebanyak 150 ml. Kemudian lanjut kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata sampai mendidih. Nah, kira-kira sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini dan juga sudah mengental, barulah bisa matikan api kompornya. Untuk puding coklatnya udah set ataupun udah dingin ya teman-teman. Dan kita akan langsung tuangkan flanya. Dan untuk takarannya sendiri disesuaikan aja dengan selera. Jadi kita sisakan ruang sedikit untuk naruh toppingnya nanti. Nah, untuk toppingnya sebenarnya ini bebas sesuai selera aja, boleh dikasih topping, boleh juga enggak. Karena saya mau tampilannya lebih menarik dan rasanya enak, jadi saya akan tambahkan topping biskuit Oreo dan juga coklat. Pertama-tama kita buka dulu bungkus Oreonya, kemudian ini akan kita pisahkan dengan isian dan kita akan pakai bagian biskuitnya aja. Nah, setelah kita pisahkan dan ambil bagian biskuitnya, kemudian ini akan kita patah-patahkan sampai ukurannya itu agak kecil ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, cukup simple banget, bisa kalian perhatikan pada video. Setelah selesai untuk biskuit Oreo-nya ini kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya saya akan bikin topping kedua. Dan di sini saya memakai coklat merek apa ya ini teman-teman, Alpin ya. Tapi kalau kalian mau coklat yang lainnya juga boleh ya, jadi sesuaikan aja dengan selera, nggak harus sama seperti yang saya pakai. Nah, toppingnya udah siap, selanjutnya ini akan kita taburkan ke puding fla coklat yang tadi sudah kita siapkan. Jadi untuk toppingnya ini bisa kalian sesuaikan aja dengan selera. 1 cupnya ini akan saya mix untuk toppingnya, jadi akan saya campur antara remahan Oreo dan juga coklat parut. Nah, inilah hasilnya teman-teman, sudah saya tambahkan topping. Gimana cara bikinnya? Gampang banget bukan? Bagi pecinta coklat, ini pasti sangat menarik perhatian. Yuk kita langsung aja icip-icip bagaimana rasanya. Saya akan ambil 1 cup dan kita lihat untuk teksturnya. Wah, ini benar-benar lembut banget ya teman-teman. Topping dan flanya yang sangat menggoda selera, nyoklat banget, mewah, dengan tampilan yang sangat cantik dan menarik. Dan pudingnya satu ini sangat recommended banget untuk sajian pada saat ada keluarga atau kerabat yang berkunjung ke rumah, atau boleh juga untuk ide jualan. Dan untuk harga bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Untuk menambah harga jual bisa kalian kemas dan tambahkan dengan stiker thank you seperti ini, dijamin pasti laris manis. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah temenin saya bikin puding yang enak dan juga mewah hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.